Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Astika dengan NIM 2161328 akan membahas critical appraisal. Baik, berikut judul jurnal penelitian yang akan saya bahas dan akan dianalisis, yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penambahan Suplemen Omega 3 atau vitamin D ke terapi standar dalam mengobati krisis pada pasien penyakit sel sabit pediatrik. Untuk pertanyaan pertama, apakah penelitian tersebut mengkaji baik biaya maupun efek dari layanan atau program? Jawabannya, ya, penelitian ini secara eksplisit mengkaji biaya dan dampak dari layanan kesehatan terkait penggunaan omega 3 dan vitamin D sebagai tambahan dalam terapi untuk menangani krisis nyeri pada pasien sel atau pada pasien SCD. Lalu, apakah penelitian tersebut melibatkan perbandingan alternatif? Ya, penelitian ini melibatkan perbandingan alternatif antara kelompok yang menerima suplemen omega 3 dan kelompok yang menerima vitamin D. Lalu yang ketiga, apakah sudut pandang untuk analisis dinyatakan dan apakah penelitian ditempatkan dalam konteks pengambilan keputusan tertentu? Jawabannya, ya, penelitian ini menyatakan sudut pandang analisis dari pembayar layanan kesehatan. Penting untuk memahami dampak finansial dari intervensi tersebut. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada alternatif penting yang diabaikan? Jawabannya tidak. Penelitian ini telah mencakup alternatif utama pengobatan krisis nyeri pada pasien sel sabit pediatrik dengan membandingkan suplemen omega 3 dan vitamin D terhadap terapi standar. Apakah alternatif untuk tidak melakukan apa-apa seharusnya dipertimbangkan? Jawabannya tidak. Alternatif tidak secara eksplisit disebutkan dalam penelitian ini. Pertanyaan ketiga, apakah ini dilakukan melalui uji klinis acak dan terkontrol? Jawabannya, ya, penelitian ini dilakukan melalui uji klinis acak dan terkontrol. Kedua, apakah efektivitasnya ditetapkan melalui tinjauan studi klinis? Jawabannya, efektivitas tidak hanya ditetapkan melalui uji klinis, tapi didukung oleh tinjauan umum studi klinis sebelumnya yang menunjukkan kemanjuran omega 3 dan vitamin D pada pasien tersebut. Apakah data observasional atau asumsi digunakan untuk menetapkan efektivitas? Data yang digunakan untuk menetapkan efektivitas sebagian besar berasal dari uji klinis acak dan bukan hanya dari data observasi. Pertanyaan keempat, apakah jangkauannya cukup luas untuk pertanyaan penelitian yang diajukan? Jawabannya ya, jangkauan analisis biaya dalam penelitian ini cukup luas karena mencakup berbagai aspek terkait pengobatan sel sabit pediatrik. Apakah analisis ini mencakup semua sudut pandang? Jawabannya ya, analisis dilakukan dari sudut pandang pembayar layanan kesehatan, yang merupakan perspektif penting dalam evaluasi ekonomi kesehatan. Apakah biaya modal dan biaya operasional disertakan? Ya, penelitian ini lebih fokus pada biaya operasional terkait pengobatan dan pemanfaatan sumber daya kesehatan selama studi tersebut. Untuk pertanyaan kelima, apakah biaya dan konsekuensi diukur akurat dalam satuan fisik yang sesuai? Jawabannya, ya, contohnya kerusakan jiwa atau konsekuensi emosi. Tapi dalam penelitian ini telah mencakup banyak aspek yang relevan dalam pengukuran biaya dan konsekuensi. Lalu, apakah ada keadaan tertentu seperti penggunaan sumber daya bersama yang menjadi pengukuran tersebut menjadi sulit? Jawabannya ya, keadaan tertentu bisa membuat pengukuran sulit. Contohnya, biaya peralatan medis digunakan bersama-sama oleh beberapa pasien. Pertanyaan keenam, apakah sumber semua nilai diidentifikasi dengan jelas? Jawabannya, ya. Sumber semua nilai diidentifikasi dengan jelas. Biaya dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari catatan keuangan rumah sakit untuk setiap intervensi, termasuk biaya obat-obat, rawat inap, dan kunjungan dokter. Apabila nilai pasar tidak ada, atau nilai pasar tidak mencerminkan nilai sebenarnya, apa yang dilakukan penyesuaian untuk mendekati nilai pasar? Jawabannya, jika ada sumber daya yang tidak memiliki nilai pasar yang jelas atau tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Pertanyaan ketujuh, apakah biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan akan didiskon ke nilai saat ini? Jawabannya, ya, biaya dan konsekuensi yang terjadi di masa depan
telah didiskon ke nilai saat ini. Lalu, apakah diberikan pembenaran atas tingkat diskonto yang digunakan? Ya, penelitian ini memberikan pembenaran atas tingkat diskonto yang digunakan. Pertanyaan ke-8, apakah biaya tambahan bertambah dihasilkan oleh satu alternatif dibandingkan alternatif lain? Jawabannya, ya, penelitian ini menghasilkan biaya tambahan yang dihasilkan masing-masing alternatif dibandingkan dengan efek manfaat atau utilitas tambahan yang dihasilkan. Analisis ini menggunakan Isher dan Asher untuk membandingkan biaya dan efektivitas dari setiap intervensi. Untuk pertanyaan ke-9, jika data biaya atau konsekuensi bersifat stokastik, analisis statistik apa yang digunakan? Analisis statistik yang digunakan yaitu uji Kruskal-Walsh atau ANOVA dua arah untuk mengevaluasi perbedaan antara kelompok intervensi. Jika analisis sensitivitas digunakan, apakah justifikasi diberikan untuk rentang nilai? Ya, penelitian ini memberikan justifikasi untuk rentang nilai yang digunakan. 9. Apakah hasil studi sensitif terhadap perubahan nilai? Hasil studi menunjukkan ada sensitivitas terhadap perubahan nilai dalam analisis sensitivitasnya. Pertanyaan ke-10, apa kesimpulan analisis didasarkan pada beberapa indeks keseluruhan atau rasio konsekuensi? Kesimpulannya, analisis dalam penelitian ini didasarkan beberapa indeks keseluruhan termasuk average cost effectiveness ratio atau ASHR dan ISER atau disebut incremental cost effectiveness ratio. Lalu, apakah hasil penelitian dibandingkan dengan hasil penelitian orang lain yang telah menyelidiki pertanyaan yang sama? Jawabannya, ya, penelitian ini membandingkan hasilnya dengan penelitian lain yang telah diselidiki pertanyaan serupa mengenai efektivitas biaya. Lalu, penelitian ini membahas potensi generalisasi hasil pengaturan lain dan kelompok pasien. Lalu, penelitian ini mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam pengambilan keputusan termasuk distribusi biaya. Lalu, penelitian ini membahas implementasi terkait kelayakan mengadopsi program suplemen omega-3 dan vitamin D sebagai bahan dari protokol pengobatan untuk penyakit sel sabit pediatrik.